Kembali lagi di video pembelajaran. Kita akan membahas mengenai metode induksi matematika. Ya, selepas dari metode pembuktian yang kita sudah pelajari di video-video sebelumnya atau di minggu-minggu sebelumnya, induksi matematik ini ya kita pernyataannya sudah merujuk kepada angka real dalam matematika, ya. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa ada angka, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan ketika kumpulan atau angka-angka itu kita buat sebuah operasi, ya, dimana kita jumlahkan dan akan menghasilkan hasil, dan hasil itu kita bisa kita buat suatu rumusnya, ya. Yang akan kita buktikan adalah rumus tersebut. Oke, kita langsung saja ke definisi dari induksi matematika. Oke, misalkan seperti ini. Saya punya di sini ada 1 ditambah 2 ditambah 3, ya, ditambah dan seterusnya sampai n, ya. Dan ini adalah misalkan ada rumus x misal, ya. Ya, nanti kita akan membuktikan rumus x ini berlaku ketika untuk n-nya berapapun. Ya, misalkan kalau 1 ya berarti x-nya 1. Ya, contoh gini deh. Nah, kalau 1 berarti 1. Kalau 2 berarti 1 tambah 2 yaitu 3. Ya, kemudian kalau 1 tambah 2 tambah 3 yaitu 6. Nah, dan ada 1, 3, 6, ini kita akan buat rumusnya seperti apa? Ya, yaitu dengan menggunakan metode induksi matematika. Ya, secara definisi induksi matematika Bapak tulis atau Bapak ringkas, ya. Jadi sebuah induksi matematika, ya, atau kita langkah-langkahnya, ya, misalkan nanti misalkan ada pernyataan Pn, ya, adalah pernyataan bilangan positif misal, ya, adalah bilangan positif dan ingin kita buktikan juga bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif, untuk semua bilangan positif, ya. Jadi ketika Pn itu benar untuk bilangan positif, ya, maka harusnya kita ganti n-nya berapapun berlaku untuk semua bilangan positif. Ya, jadi tidak berlaku secara khusus tapi berlaku juga secara umum. Ya, di sini ada prinsip induksi matematika. Ini yang harus kalian ingat-ingat caranya. Yang pertama, ya, kita akan buktikan bahwa P1 benar, ya, benar untuk n sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, asumsikan jika Pn benar, maka n sama dengan k juga benar, ya. Jadi ketika Pn benar, ya artinya n-nya ini tidak 1, ya, tadi karena langkah pertama P1 benar. Nah, ketika Pn-nya itu benar, ya kita ganti misalkan n-nya adalah 2, 3, 4 dan seterusnya,
maka berlaku N sama dengan K juga benar, ya. Yang ketiga, misalkan tadi baris kedua itu PN ternyata benar, ya. Jika tadi PN benar, maka kita juga harus membuktikan juga benar juga PN ini ketika untuk N sama dengan K plus 1. Oke, langkah pertama untuk induksi matematika, buktikan bahwa P1 benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah kedua, asumsikan jika PN benar, maka N sama dengan K juga benar. Ya, karena N sama dengan K juga benar, maka benar juga untuk PN ketika N-nya adalah K plus 1. Mari kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya. Contohnya yang berapa ya? Oke, contohnya yang gampang dulu. Kita akan di sini kita akan buktikan, ya. Buktikan jika 5N ditambah 4 adalah bilangan ganjil, maka N ganjil. Oke, bener nggak nih? Mari kita lihat contoh dari induksi matematika. Misalkan saya punya soal seperti ini. 2 ditambah 4 ditambah 6, ya, ditambah 8, terus tambah, ya, 2 tambah 2N, ya, akan menghasilkan N kuadrat plus N, ya. 2N ini apa? Ciri dari bilangan bulat, ya, kelipatan 2, ya. Jadi ketika N-nya 1, maka 2 kali N ya 2, N-nya 2, ya 2 kali 2 yaitu 4, sampai seterusnya 2N. Kalau kita jumlahkan, yaitu menghasilkan rumus N pangkat 2 plus N. Nah, apakah benar rumus ini? Ya, apakah benar? Coba kita akan cari tahu menggunakan metode induksi matematika. Ya, kita buktikan dulu ketika N sama dengan 1, ya. Sedemikian sehingga P1 harus benar. Ya, P1 di sini berapa? P1 kan 2, ya. Kita masukkan rumusnya N kuadrat tambah N, yaitu 1 pangkat 2 ditambah 1. Jadi berapa ini? Jadi 2 sama dengan 2. Oke, benar ya. Ketika N-nya 1 yaitu 2, ternyata rumus yang sebelah kanan juga menghasilkan 2, ya. Sehingga N1 benar. Sekarang kita akan buktikan karena P1 benar. Karena P1 benar, kita akan buktikan PN juga benar harusnya, ya. Coba kalau P-nya 2. Kalau P-nya 2 berarti 2 ditambah 4, ya ini akan sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2. Ini dari rumus, ya. Dari rumus ini. Oke, ternyata 2 tambah 4 adalah 6. Ini 2 pangkat 2 tambah 2 juga 6. Ya, ternyata sedemikian hingga PN juga benar. Oke, karena PN sama dengan karena PN benar, maka kita asumsikan N sama dengan K, ya.
Karena Pn benar, maka kita bisa menuliskan N sama dengan K juga benar. Ya, sedemikian sehingga PK ya sama dengan, kita rubah soal yang tadi dengan huruf K ya. Sedemikian sehingga 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah terus tambah, ingat N sama dengan K. Oke, maka ini adalah 2K sama dengan K pangkat 2 ditambah K ya. Sampai sini kita hanya mengganti N menjadi K. Selanjutnya bagaimana? Langkah ketiga, tunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar ya. Tunjukkan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar. Oke, ini langkah paling seriusnya di sini. Perhatikan, ketika P sama dengan K plus 1 ya, ini akan menghasilkan 2 ditambah 4 ditambah 6 tambah 8 tambah terus tambah berapa? 2, misalkan di sini 10, yaitu atau 20 atau 200 ya. Ini tetap tulis 2K ya. Kemudian setelah 2K yaitu 2K plus 1 ya. Jadi sebelum 2K plus 1 yaitu ada 2K ya. Jadi sebelum 8 ya, yaitu ada 6 ya. Misalkan 6 itu adalah 3 ya. 2 kali 3 yaitu 6. Nah, sehingga 2K plus 1 yaitu 2, 3 tambah 1 yaitu 4. 4 kali 2 yaitu 8. Nah, seperti itu. Maka di sini kita tuliskan kembali 2K ditambah 2K plus 1. Nah, kita tuliskan ruas kanannya. Ruas kanannya tadi berapa? Ini. Ya, ruas kanannya ini. Kita ubah K-nya menjadi K plus 1. Sedemikian sehingga K plus 1 pangkat 2 ditambah K plus 1 ya. Oke, kita tulis dalam kurung dulu. Nah, kita lanjutkan prosesnya. Sehingga di sini 2 ditambah 4 tambah 6 ditambah 8 ya. Dan seterusnya nanti akan menghasilkan berapa? Oke, kita hapus dulu. Oke, di sini tadi karena 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah K pangkat K plus 1. Kita lanjutkan. Ini kita Bapak tulis lagi P K plus 1 masih ya. Sehingga di sini akan menghasilkan, perlu kalian ingat ya, ingat ya. Ada proses dari 2 ditambah 4 tambah K plus 2K ya. Yaitu apa di sini? Lihat yang paling atas sebelumnya. Oke, sebentar. Nah, ini. Yang ini. Ya. Ini sama dengan ini. Ya, yaitu kita tulis ulang. Yaitu K pangkat 2 plus K ya. Kemudian baru tulis ininya. 2K plus 1. Oke, kita langsung saja difaktorkan atau kita kalikan ya, yaitu 2K plus 2. Nah, ini menjadi berapa? Yaitu K plus 1 kuadrat menjadi K kuadrat plus 2K plus 1 ya. Nanti ditambah K plus 1.
Oke, kita lanjut. Yaitu PK plus 1. Bagaimana? Kita gabungkan saja ya. Sehingga K kuadrat ditambah sebentar. Ini K kuadrat ditambah K ditambah 2K, yaitu 3K tambah 2 ya. Jadi sama dengan ini K kuadrat ditambah 2K plus K, yaitu 3K. Kemudian 1 tambah 1 yaitu 2. Sekarang kalian lihat, adakah kesamaan? Ternyata di baris ini juga sama ya, K kuadrat tambah 3K. Di sini juga sama, K kuadrat plus 3K plus 2. Ya, dengan kata lain atau dengan demikian, gimana? Dengan demikian terbukti ya, terbukti bahwa apa? Bahwa tadi 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 2n sama dengan n kuadrat plus 2 terbukti ya, karena alasannya apa? Karena sudah memenuhi prinsip dari induksi ya, dari induksi matematik ya. Silakan kalian pelajari lagi video ini.